Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, anak-anak cerdas dan berprestasi. Kita berjumpa lagi. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi kelas 4, tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 2 Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, muatan PPKN mengenai hak dan kewajiban warga negara. Hari ini kita akan belajar mengenai KD 3.2, yaitu menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah belajar melalui video pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai belajar. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia adalah negara yang kaya. Negara Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah dan memberikan manfaat bagi hidup masyarakatnya. Melihat potensi sumber daya alam yang sedemikian melimpahnya, membuat kita semakin cinta terhadap tanah air. Kesadaran akan rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan baik. Lalu, apa sajakah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Pengertian hak dan kewajiban. Ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan hak? Iya, betul. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kerjakan. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tetap mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, saat kita bersepeda di jalan raya, maka kita harus mematuhi undang-undang lalu lintas. Undang-undang tersebut menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban pemakai jalan. Dengan undang-undang tersebut, lalu lintas dapat berjalan dengan lancar. Contoh pelaksanaan kewajiban warga negara. Berikut merupakan contoh pelaksanaan kewajiban warga negara, di antaranya adalah 1. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Hukum bertujuan agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai. Selain itu, hukum juga mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, setiap warga negara mempunyai kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Bagaimanakah caranya? Caranya yaitu dengan menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jika kita dapat mentaatinya, niscaya roda pemerintahan dapat berjalan baik serta cita-cita bangsa dan negara akan mudah tercapai. Contoh yang kedua adalah menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, rutin melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar, tidak melakukan perburuan liar, melakukan reboisasi, melakukan tebang pilih tanam, dan yang lainnya. Contoh yang ketiga adalah membayar pajak. Seperti yang kita ketahui,
pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Kesadaran membayar pajak berarti telah ikut serta menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. Misalnya, rutin membayar PBB atau pajak bumi dan bangunan, PKB atau pajak kendaraan bermotor, PPH atau pajak penghasilan, dan lain-lain. Mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah telah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun yang terdiri dari tingkat SD sampai SMA. Setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tujuan pendidikan dasar agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Contoh pelaksanaan hak warga negara. Berikut merupakan contoh pelaksanaan hak warga negara. Di antaranya adalah: yang pertama, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Yang kedua, menikmati hidup layak. Setiap orang berkeinginan untuk hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhannya. Cara memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bekerja, sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Contoh selanjutnya adalah hak untuk mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Pendapat yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat disampaikan melalui musyawarah atau dalam berbagai kesempatan. Contoh mengeluarkan pendapat ketika memilih wakil rakyat saat pemilu. Hak selanjutnya adalah beragama dan beribadah. Negara Indonesia mengakui secara resmi 6 agama, di antaranya yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita dapat memeluk agama dan beribadah sesuai agama kita masing-masing, karena negara menjaminnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2. Selain itu, kita juga harus saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang berbeda. Contoh yang kelima adalah hak membela negara. Membela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, melalui bidang olahraga, menjadi duta kesenian, atau mengikuti lomba iptek internasional, dan lain-lain. Mereka harus berjuang untuk menjadi yang terbaik agar dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Misalnya, minyak bumi, batu bara, emas, gas, dan air. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Meskipun demikian, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Sumber daya alam, khususnya yang tidak dapat diperbarui, lama-kelamaan semakin berkurang dan akhirnya habis. Oleh karena itu, kita harus melestarikannya. Usaha pelestarian sumber daya alam merupakan kewajiban seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Lalu, apa saja kewajiban kita terhadap sumber daya alam? Ayo kita simak uraian selanjutnya. Kewajiban terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari antara lain: yang pertama, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Contohnya, jika bepergian menggunakan sepeda untuk mengurangi polusi udara. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam
untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam, terutama air. Yang kelima, menggunakan energi alternatif seperti biogas, biodiesel, bioetanol, dan lain-lain. Contohnya, ketika menggunakan energi alternatif biogas kotoran sapi. Kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap anggota masyarakat pun memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan secara langsung artinya masyarakat dapat mengkonsumsi sumber daya alam tanpa diolah terlebih dahulu. Contoh pemanfaatan sumber daya alam secara langsung adalah: yang pertama, hasil pertanian yang langsung dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, hasil perkebunan seperti sayuran dan buah-buahan dapat langsung dikonsumsi tanpa harus diolah terlebih dahulu. Sedangkan pemanfaatan sumber daya alam secara tidak langsung, artinya hasil sumber daya alam tersebut harus diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Contoh pemanfaatan sumber daya alam secara tidak langsung adalah: contoh yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi harus diolah dulu menjadi berbagai bahan bakar sebelum kita memanfaatkannya. Hasil olahan minyak bumi antara lain bensin, solar, oli, dan lain-lainnya. Contoh selanjutnya adalah bunga kapas. Bunga kapas harus diolah terlebih dahulu menjadi benang dan kain. Kemudian baru dijahit sehingga menjadi pakaian yang siap kita pakai. Nah, selesai sudah materi kita hari ini. Bagaimana materi hari ini? Bisa dipahami anak-anak? Semoga anak-anak diberikan kelancaran dalam belajar ya. Dan jangan lupa, anak-anak harus selalu belajar di rumah, membaca buku, dan tidak boleh bermalas-malasan. Ingat, membaca buku menjadikan kita pandai dan berilmu. Selamat belajar anak-anakku. Dan jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, please like, komen, dan juga subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dalam video pembelajaran selanjutnya.